Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zikru Atayisya Damar dengan 3 digit NIM terakhir 129. Kali ini saya akan bahas mengenai dua artikel. Yang pertama yaitu Design of Emergency Material Dispensing System Based on Baker Algorithm, dan yang kedua yaitu mengenai Virtual Simulation Tool for Operation System Advancing E-Learning in Computer Education. Oke, kita akan memasuki jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama yaitu mengangkat permasalahan yang sangat relevan dalam kehidupan nyata, yaitu distribusi bahan darurat ketika terjadi bencana atau kondisi krisis saat pandemi. Dalam situasi tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dan medis meningkat secara drastis, sementara ketersediaan sumber daya seringkali terbatas. Nah, permasalahan yang muncul bukan hanya soal kekurangan sumber daya, tetapi juga bagaimana mendistribusikan sumber daya tersebut secara adil dan efisien. Dalam banyak kasus, distribusi tidak berjalan dengan baik karena adanya kesalahan pengelolaan, kurangnya koordinasi, serta banyaknya permintaan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Kondisi ini didapatkan dan analogikan dengan sistem komputer, di mana banyak proses membutuhkan sumber daya secara bersamaan. Jika tidak terjadi deadlock, yaitu kondisi di mana beberapa proses saling menunggu, sehingga tidak akan proses yang dapat berjalan. Dalam konteks distribusi, bahan darurat deadlock dapat diartikan sebagai kondisi terhambatnya distribusi karena sistem tidak mampu mengatur prioritas dan alokasi sumber daya dengan baik. Hal ini tertentu sangat berbahaya karena dapat memperlambat penyaluran bantuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini menguatkan algoritma Bunker. Apa itu algoritma Bunker? Algoritma ini merupakan salah satu metode dalam sistem operasi yang digunakan untuk menghindari deadlock dengan cara memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya berada dalam kondisi yang aman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan merancang sebuah sistem distribusi berbasis algoritma Bunker. Sistem ini terjadi dari beberapa modul penting, seperti manajemen sistem, manajemen bahan darurat, penjadwalan distribusi, serta sistem berbagai informasi. Selain itu, sistem ini juga menggunakan struktur data utama yang menjadi dasar dalam algoritma Bunker, yaitu data ketersediaan sumber daya, kebutuhan maksimum, alokasi yang sudah diberikan, serta kebutuhan yang masih diperlukan oleh setiap proses atau pihak yang membutuhkan. Cara kerja sistem ini adalah dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sumber daya memberikan sumber daya, setiap permintaan akan dianalisis untuk memastikan apakah sistem tetap dalam kondisi aman jika permintaan tersebut dipenuhi. Nah, jika aman, maka permintaan akan disetujui. Jika tidak, maka permintaan akan ditunda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritma Bunker mampu meningkatkan efisien distribusi bahan darurat. Sistem menjadi lebih terstruktur karena setiap keputusan didasarkan pada perhitungan yang jelas dan terukur. Nah, selain itu, sistem juga mampu mencegah terjadinya deadlock sehingga proses distribusi tidak mengalami hambatan akibat saling menunggu sumber daya. Hal ini sangat penting dalam kondisi darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Pembahasan dalam jurnal ini juga menunjukkan bahwa sistem dirancang mampu meningkatkan transparansi dan akurasi dan distribusi. Dengan adanya pemantauan secara real time, pihak pengelola dapat mengetahui kondisi distribusi secara langsung dan mengambil tindakan yang diperlukan dengan tepat. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah ketergantungan pada data yang akurat. Jika data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka keputusan yang diambil juga kurang tepat. Secara keseluruhan, jurnal pertama ini menunjukkan bahwa algoritma Bunker dapat diimplementasikan di luar sistem komputer, yaitu dalam sistem distribusi bahan darurat, dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta keamanan. Teman-teman, kita akan masuk ke jurnal yang kedua, yaitu Virtual Simulation Tool for Operation System Advancing E-Learning in Computer Education. Nah, jurnal ini tuh akan berfokus pada pembahasan dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran sistem operasi. Sistem yang kita ketahui, sistem operasi merupakan salah satu mata kuliah yang cukup sulit karena banyak konsep yang bersifat abstrak dan kompleks. Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana algoritma bekerja, terutama jika pembelajaran hanya dilakukan secara teoritis. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman serta kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah tools e-learning berbasis simulasi virtual
Tujuan utama dalam membangun ini adalah untuk membangun mahasiswa memahami konsep sistem operasi secara lebih mudah melalui visualisasi dan praktik langsung. Nah, platform ini mencakup berbagai jenis algoritma penting seperti proses scheduling, descheduling, dan juga algoritma bunker. Selain simulasi, platform ini juga dilengkapi berbagai fitur pendukung seperti materi teori, flowchart, latihan soal, kuis, serta sistem feedback. Dengan adanya fitur-fitur ini, mahasiswa dapat belajar dengan mandiri dan lebih interaktif. Serta platform ini dikembangkan penelitian dilanjutkan dengan pengujian terhadap mahasiswa. Sebanyak 276 mahasiswa dilibatkan untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas tool tersebut dalam membantu proses pembelajaran. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan simulasi virtual memberikan dampak yang sangat positif. Mahasiswa menjadi lebih mudah memahami konsep karena dapat melihat secara langsung bagaimana algoritma bekerja dalam bentuk visual. Sebagai contoh, dalam simulasi proses scheduling, mahasiswa dapat melihat bagaimana proses dijalankan, bagaimana antrian terbentuk, serta bagaimana waktu tunggu dan turnout dihitung. Hal ini membuat konsep yang sebelumnya abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain itu, simulasi juga memungkinkan mahasiswa untuk melakukan eksperimen. Mereka dapat mencoba berbagai skenario dan melihat hasil secara langsung. Hal ini membentuk pelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Dari segi keterlibatan, mahasiswa juga menjadi lebih aktif. Mereka tidak hanya menerima materi tetapi juga berinteraksi langsung dengan sistem. Hal ini meningkatkan motivasi belajar dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Dalam pembahasan, penelitian juga menerapkan bahwa simulasi virtual mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan adanya simulasi, mahasiswa dapat memahami tidak hanya konsepnya tetapi juga penerapannya. Namun seperti halnya penelitian lainnya, jurnal ini juga memiliki keterbatasan. Simulasi yang dikembangkan belum sepenuhnya mampu mempresentasikan kondisi dunia nyata yang kompleks. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut masih diperlukan. Secara keseluruhan, jurnal kedua ini menunjukkan bahwa penggunaan simulasi virtual merupakan solusi yang efektif dalam peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya untuk materi yang kompleks seperti sistem operasi. Gitu teman-teman. Nah, oke, kita akan masuk ke kesimpulan dari kedua materi ini, yaitu jurnal pertama dan jurnal kedua. Dari kedua jurnal yang telah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa teknologi komputer memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang. Pada jurnal pertama, teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu distribusi bahan darurat. Algoritma bunker terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan mencegah deadlock dalam sistem distribusi. Sementara itu, pada jurnal kedua, teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui simulasi virtual. Hasilnya, mahasiswa menjadi lebih mudah memahami konsep dan lebih aktif dalam proses belajar. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua jurnal ini sama-sama menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang memberikan solusi yang efektif dan inovatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa algoritma simulasi merupakan dua komponen penting dalam dunia komputer yang dapat diterapkan baik dalam kehidupan nyata maupun dalam pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan memahami dan kualitas sistem secara keseluruhan. Nah, demikian pembahasan dari saya mengenai dua jurnal ini. Jika ada salah kata, saya akan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.